terlibat kasus sodomi? Bisa jadi. Yang anaknya petang-tang peteng-teng mulu tuh dua tuh, yang penampilannya kayak mirip banget Yamani itu. Enggak, rupanya kayak Rashford sama Ruben Sanadi gitu. Ya, enak tuh peninggalannya banyak tuh hasil dawir tuh. Makamnya aja kayak istana. Buset deh. Langsung katanya langsung ditunggu sama Rasulullah katanya. Bisa jadi. Mau Suara gua aja kedengeran orang-orang nggak kita sih? dibodoh-bodohin sama orang kayak gitu. Bingung. Mau nggak Bang Acong kalau mau menambahkan sesuatu Bang Acong? Ya kalau Tadi udah saya tuh selesai di ini lagi Toha lagi bicara. Oh, Sayed. Gantian yang ngomong gantian. Mau nggak Bang Acong? Bang Acong dulu mau nggak Bang Acong? Tuh Habib Gedabrus belum selesai. Silakan Oh Brus. iya, oh iya, monggo Toha. Tabur tua ini gimana Toha? Toha, Tabur tuanya apa tadi nggak nyimak? ini hukum tabur tua ini bagaimana menurut panjenengan ini? Menurut Anda hukum tabur tua itu seperti apa? Hukum Hukum tabur tabur tua tua. itu seperti perilaku saudara saya yang sekarang bikin ulah, bikin gaduh di negeri ini. Mereka akan diangkat, dimuliakan, diagungkan. Orang-orang pribumi melebihi keluarganya sendiri cintanya. Karena udah kadang dimuliakan, akhirnya ujung-ujungnya ngelunjak. Dikasih hati, minta jantung. Kebablasan kurang ajarnya gitu loh. Kita timba ya. Seolah-olah paling wah, paling keren. Nah, menanam keburukan deh di mana-mana. Seolah-olah pejabat jadi muhibinnya, bahkan presiden kan jadi muhibinnya juga. SBY itu sama si Munjir itu. Pada majelis selalu hadir menteri-menterinya, jenderal-jenderalnya mukibin. Pejabat juga banyak mukibin yang merasa paling jumawa lah di negeri Indonesia ini. Itu karena ada Seolah-olah masa. kebal. Itu Toha. Itu karena ada masa itu mah. Iya ada masanya. Sekarang masanya Coba ntar hancur. kalau udah nggak ada masa Kebinaan. diusir. Orang politik kan begitu. Benar. Sekarang orang saya perhatiin saudara saya itu tiap buka room banyak yang nyaci maki karena dia yang menanam, sekarang dia yang memakai. Yahudi, Yahudi pulang ke Tarim, Yahudi pulang ke Tarim. Saya perhatiin di bawah kok gitu kata saya tuh. Dulu dimuliakan, sekarang dicaci, dimaki. Kan kelihatan. Muka-muka Tarim tuh nggak bisa dibohongin, ngomongnya juga anak antum. Berarti karena Beker. perilakunya ya, Toha, karena Naam. perilaku ya, karena masalah perilaku Ya ya. iyalah. Perilaku dia nanam dulu tuh, sekarang memanen tuh. Jangan aneh. Barang siapa yang menanam, dia akan memanen. Nggak mungkin nanamnya tomat keluarin cabai, nggak mungkin. Ya itu hasil tanaman dia dulu. Modal sorban. Masalah ngaku Habib digebugin. Modal sorban beli di Jatinegara. Setuju. Modal sorban mah beli Tanah Abang juga banyak. Keilmuan mah jauh sama Said Gori. Semua Orang mati Habibnya ketemu dikumpulin banyak, ada yang di tahu. Indonesia. Suruh lawan Said Gori, nggak ada apa-apanya. Bukannya ngagul saya. Modal penampilan doang, betang-bang, beteng-teng, betang-tang, peteng-teng. Ya kan, Mun ada mati udang-udang ketemu segede Mbak pan kagak Vespa. tahu. Betatang, beteteng, Iya. ditanya mun mati ketemu Mbak ora tahu. Dengan solawatan deh. Ya, orang-orang pribumi yang ya roh ya kira udah duit apa aja jadi di turun banggain pakimu kodam leluhurnya ini itu. Aduh, mending ceramahnya bener.
nurunin hujan susu lah, Isra Mi'raj sehari 70 kali lah. Kadang-kadang ledek-ledek lah. Ulama pribumi apa yang menikahi Syarifah Kiai Tae, kan kurang ngajar itu. Aduh, iya. Framingnya segala macem. Mau ajar dia dimaki, aja nggak dibikin rohingya. Nggak tahu deh ke depannya. Sekarang rakyat udah mulai melek, mulai gedek. Rekam jejak digitalnya ada tuh. Tinggal ketik di YouTube keluar semua yang cabul, yang apa segala macem. Toha bin Yahya atau ketik keluar di Cirebon, cabul. Disiapin majelis, disiapin rumahnya, istri mukibinnya di rudal. Buset. Rudal balestik. Iya gitu. Di rudal balestik istri mukibinnya, gila tuh. Aduh. Sampai hari kiamat tuh videonya nggak bakal hilang tuh. Tuh. Ketik rekam jejak digital Toha bin Yahya kalau nggak percaya. Tuh yang di Jawa Timur juga, di Ruda juga tuh santrinya 2 tuh. Iya, makanya Habib itu paling gedek sama saya tuh. Baik mukibinnya. Saya ngomong apa adanya aja. Oh, ada paceng-paceng, suruh naik Bang Dek nih. Nah, pancing lawan saya juga gerah. Tiap saya naik juga dia turun. Tadi saya di room si Salmannya dia, saya disangka Habib tuh. Tuh kemarin Ya, minta maaf saya Polri belum sama orang Aceh itu. Suruh minta maaf dulu itu. Udah pancing. Berarti atas fenomena ini umat tidak bisa menyalahkan ya kalau mengkritik atau sebagian mencaci atas perilaku saudara ente ya, Toha. Kita tuan rumah tuh. Nggak bisa dibendung Bang Lukman. Ini makin banyak, makin gede nih. Kita itu Bang Lukman seumpamanya nggak narasi kebenaran, pengganti Bang Lukman ntar 1000, 2000. Coba deh, makin banyak, makin gede nih. Kayak tsunami ya. Ini orang yang ngeliatin kita itu kan asal udah tahu nih rekam jejak digital saudara Ana nih. Wah, bisa gitu ikutan, bisa lebih galak dari Bang Nanang. Jajal deh. Iya. Kalau nggak percaya. Kita itu nggak ada Aku mau salahnya. tanya ya, si Macan Putih itu tugasnya cuma ngawal apa? Mantau si Lukman aja ya. Soalnya di room-room lain kayaknya nggak ada tuh Macan Putih. Iya. Ser. Sekarang Ada, lihat deh yang ngelawan kita jarang. Coba deh yang muhibin kelihatan cuman Macan Putih, pancing-pancing. TikTok ya cuman itu aja kan. Yang lainnya mana coba? Perhatiin. Orang itu doang pakai akun yang Jamil. berbeda. Jamil sama Papi. Mana Itu ini anu ya, Jamil itu paling apa- Cupapi apa- yang baru tuh. Apa itu kehitung. yang kasta paling rendah ya mungkin ya? Ya mereka Iya coba deh. Pasukan emak-emak di barisan kita udah mulai bermunculan. Makin lama makin gede, 5 tahun nih makin gede nih, coba bayangin deh. Iya, Habis bola tuh panas Habib ini- dicaci dimaki tuh. Bola panas ini lempar Lama aja. amat 5 tahun, Bang Toha. Mau ambil. Gitu aja. Ini 5 tahun lagi bisa di sweeping beneran. Bener. Bahaya. Begini Bang Toha. Gimana supaya saudara-saudara ente itu minta maaf begitu loh, melapang dada, begitu ikhlas. Udah anak tengahin sekarang, jangan ngelawan deh. Masa mau ngelawan orang pribumi nggak bakalan kuat. Jumlah golongan kita tuh kecil masih. Mana ada Gusar ya? Paling 3 Mana juta. mana? Gusarnya mana? Nggak Naik. kuat. Kalau mereka pinter ya nggak kayak gitu. Dasar otaknya didengkul. Coba minta maaf. Itu kan nenek moyang anak yang jadi antek Belanda. Anak nggak tahu apa-apa. Itu pun kan yang melakukan cabul ini itu segala macam yang nendangin orang pribumi, ulama pribumi itu kan oknum. Tangkap aja, anak dukung. Kalau anak nggak tahu apa-apa, setuju. Ayo kita suarakan berkebenaran, kan enak tuh. Ini orang salah dibela ya habis lah. Zugair Beneran? mana Gusar ya? Gusarnya mana? Suruh naik. Ada si Arya gak? Coba tanyakin si Arya. Pak Sugiarto mana? Cari ya. Mau cuma lewat. Si Arya lagi kedabrus. Udah waktu gue belum.
Aku pengen ketemu ya. Udah Kangen Bang aku, Acong mau Suwira. gantian Bang Acong. Monggo Bang Acong. Suwi ra ketemu hari aku kangen aku ndi ucai. Monggo Bang Acong. Oke, sebelum ke tema tabur tua ya. Jadi sedikit mohon izin tuan-tuan guru, bukan menggurui Al-Fakir ini ya. Bukan maksud menggurui, tapi awalnya kan kita semua tuh sabode teing, nggak ada urusan. Kayak Profesor Menahem Ali, kemudian mungkin juga Sayyid Qori, termasuk gua juga ya, bodoh amat lah gitu lah. Tapi karena berseliweran terus dan pemicunya itu dari Gus Wafi gitu loh. Waktu dia diwawancarai Banten TV, dia kan bilang para habaib udah keok, nggak ada yang bisa melawan gitu kan. Lalu diberikan, dia minta waktu seminggu. Nah, kemudian berjalanlah seperti yang kita sekarang ini. Jadi sebagai peserta lah, bukan jagoannya, gua mah ya bukan jagoannya, ini peserta debat lintas agama. Lalu gue perhatikan kok pembela Ba'alawi ini menjadi seperti Oten, menjadi seperti ya, bukan menjadi Oten, menjadi seperti Oten. Contohnya ya, ketika kita galak bener, woi ayat ini, ayat itu dari mana munculnya? Padahal manuskrip tertua di abad keempat kagak ada. Wah itu dari bapak-bapak gereja kami. Wah itu mah imani saja. Nah sama gitu ya. Kalau gue dulunya minder loh. Sebelumnya gue minder. Dibilang lu mondok di mana? Minder gue digituin. Nah, tadi gue mau lempar lu kalau mau begitu sama Sayyid Qori aja. Cuman kan kagak fair ya. Gue minder. Gue bilang lah. Kalau masalah mondok ya oke, gue kalah, tapi kan kita ada unsur logikanya nih ya, mengenai kitab sejaman gue kejar. Pokoknya udah kagak bisa berkutik dah kalau kita udah ngejar kitab sejaman. Gue sedikit banyak belajar dari Santri Gunung dan banyak juga dari Sayyid Qori. Semua gue pelajarin kok, dari pihak Ba'alawi juga gue pelajarin ya, supaya adil dan fair gitu loh. Nah dari sini nih yang gue lihat, termasuk para gus-gus, buya-buya, ustadz-ustadz kondang, gue cinta sama mereka. Ilmu mereka jauh lebih tinggi daripada para habaib. Cuma mohon maaf, dengan segala kerendahan hati, mereka tuh punya rasa sentimental, bukan ditaklukkan, bukan ya, bahasa gue nih punya rasa sentimental. Kalau gue lihat video-video mereka sangat dekat banget dengan para habaib. Gue nggak tahu dan gue nggak mau menuduh ya, apakah mereka punya hutang budi, dulu disekolahin, pesantrennya dibantu atau bagaimana, gue nggak tahu lah. Tapi faktanya kasihan umat kalau dibenturin, woi Acong, ilmu lu, alim lu lebih tinggi mana daripada Gus ini, ustadz ini, kiai-kiai ini. Ya nggak begitulah kan. Orang kan yang kita tanya ini bukan ranah, bukan kita meragukan Allah, bukan meragukan hataman Nabiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan meragukan Al-Qur'an. Yang kita tanya bener apa kagak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kitab internal Al-Qur'an dan hadis, kitab eksternal kartografi Claudius Ptolemeus, kemudian kitab sejamannya 2 tahun setelah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat dikarang oleh pendeta tinggi yang ada di Yerusalem. Kan zamannya lebih dulu daripada Ahmad bin Isa yang punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tiba-tiba diselipin di abad ke-9 ada Ubaidillah. Nah ini yang kita kejar gitu ya, itu background lah. Jadi jangan takut teman-teman kalau dibilang lu mondok di mana, alah ketua lu juga kagak mondok no, SMA aja cuma tahan 6 bulan bisa jadi ulama, ya kan? Jangan minder teman-teman, nggak usah dilempar ke Sayyid Qori lawan begitu aja. Lu bisa baca Al-Quran masih pletot-pletot, alah no lihat Abu Lahab, Abu Jahal lancar bener Al-Quran tetap aja kagak beriman, begitu jangan takut pokoknya ya. Nah kemudian sekarang baru nih bicara tabur tua ya. Tabur tuai itu kalau gua nandur padi,
gue tebar bibit kan jadi kayak karpet tuh, lalu gue tanemin dah tuh mundur ya kan. Nah setelah itu baru nanti tunggu hasilnya, pasti buahnya padi. Tapi kalau yang gue tabur ini bibit alang-alang, ya sampai kiamat juga kagak muncul itu buahnya kan hasilnya. Suka teki, suka teki. Nah, itu kan ya itu kan cuman satu ya, cuman satu bicara perbuatan satu. Tapi tabur tuai di sini perhatikan teman-teman ya, efeknya ini efek domino. Pernah kan zaman kita kecil tuh domino dijajarin apa kartu remi ditekuk dikit dijajarin terus kita colek satu rontok semua kan. Nah itu namanya efek domino tuh, bahasa Banyumasnya tuh efek domino. Nah jadi setelah rame-rame ini ya, setelah rame-rame ini NU yang masuk benalu ke situ rontok. Pahlawan-pahlawan nasional yang dibalawikan rontok, makam-makam palsu rontok, kemudian cerita-cerita kurafat rontok, dawir-dawir rontok. Jadi ternyata bukan analoginya hanya nanam padi doang, ternyata kebun mereka, sawah mereka rungkat semua. Begitu standby. Cong. Terima kasih. Ini pancing-pancing mau menanggapi Bang Acong katanya, monggo. Oke, Acong. Bukannya kebalik. Woi, yang pancing, protes. salam dulu lu. Oh, assalamualaikum warahmatullahi Gitu dong. Banyak-banyak ngomong. Salam dulu. Assalamualaikum. Udah 3 kali Yang nih. bener salamnya ya elah. Kayak marah-marah aja. Waalaikumsalam. Jangan emosi dong. Yang bener salamnya. Kayak sama siapa lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak Nah semua. gitu dong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah. Aduh, Cong. Sampean kurang lama debat lintas agamanya. Justru kebalikan. Nanya protesis justru kebalikan, justru kayak Oten. Mereka nanya kitab sejaman. Oten itu kalau nanya nyerang ke kita, ke umat Islam, nanya mana apa namanya Al-Quran sejaman kamu, tulisan-tulisannya mana, manuskripnya. Terus yang kedua mana hadis-hadisnya. Itu hadis itu dicatat 200 tahun setelah Rasulullah meninggal. Mana kitab sejamannya. Justru kebalik tuduhan sampean sama para muhibin yang membela Balawi dengan dimintakan kitab sejaman. Justru situ kan pengalaman nih sebagai apologet. Kalau diserang sama Oten-Oten itu apa yang diminta? Mana kitab Al-Quran catatan sejamannya? Kan nggak ada, memang tidak ada kita. Demikian, standby. Saya jawab, pancing, kamu salah. Saya dukung Acong kalau terkait dengan sejarah. Sejarah itu bisa dibuktikan secara otentik berdasarkan data-data yang bisa diverifikasi. Terkait dengan keberadaan Rasulullah itu data-datanya lengkap dan bisa diidentifikasi. Tapi kalau berbicara perkara hukum fikih, nah itu baru. Itu bagaimana kita bisa memahami kalau tidak mengikuti apa yang Bukan itu Bang Satria. Itu ada ijma, ada kias. Bukan itu masalah kitab sejaman. Diam dulu. Enggak pancing. Kalau terkait dengan sejarah itu ya bener Acong, verifikasi data yang memang bisa menunjukkan bahwa itu memang ada pada masanya, pada zaman, tidak dengan keimanan. Nggak nyambung ini Bang Satria. Nah, sini gue Alias jawab. Alwi. Aduh. Bener Cong, udah Cong. Bang Satria bener. Cuma Cong, gue jawab nih ya. Cong. Ya Ayo, dengerin dong. jawab. Tadi lo ngomong diam. Gantian dong. Yang tertib kita di sini tertib ya. Jadi tadi gue bicara tentang sosok mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dibuktikan bukan tokoh fiktif tetapi tokoh historis. Zamannya lebih dulu ketimbang 4 imam mazhab, kemudian lebih dulu daripada Ubed yang ditulis pada abad 9 Hijriah tapi seolah-olah muncul di abad keempat Hijriah. Jadi di sini temanya adalah apakah Ubed ini tokoh historis atau tokoh fiktif? Itu yang jadi tema. Sekarang lu pindah ke Al-Quran.
Kalau gua rasa lu kalau dalam tiap debat tuh memalukan Islam, makanya jangan debat di lintas agama deh ya kalau belum pengalaman ya. Jadi sekarang lu tanya tentang Al-Qur'an ya. Kalau tentang Al-Qur'an, pertama harus kita ingat Al-Qur'an itu verbal revelation, wahyu yang dilisankan. Jadi nabi yang umi, dia menerima wahyu melalui perantaran Jibril alaihissalam, disampaikan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Lalu hanya sedikit yang bisa baca tulis. Tapi nabinya masih hidup, beliau memerintahkan kepada para sahabat yang bisa membaca dan menulis minimal 60 atau 65 orang. Jadi nabinya masih hidup, sudah disuruh tulis. Beda dengan gospel yang 50 tahun muncul Markus duluan, 60 menjadi inspirasi bagi Matius dan Lukas, 120 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit baru muncul Yohanes. Di abad kedua, manuskrip yang tertua itu hanya sebesar kartu ATM, potongan gospel Yohanes. Tiba-tiba di abad keempat komplit. Kalau Al-Quran kita tetap menang, adu C14, carbon dating menentukan usia sebuah bahan. Kita punya di Birmingham University. Ketika diukur itu rentang waktunya dari zaman Nabi Muhammad atau sedikitnya 4 khulafaur rasyidin. Itu begitu cara berpikirnya. Lu jangan ngajarin gue, lu baru kemarin sore ngajarin debat lu. Ada berapa lembar? Lanjut host. Cong. Monggo pancing. Ada berapa lembar? Silakan pandeng-pandeng dijawab. Betul. Betul ya. Dia nanya sebentar TikTokan aja nih, TikTokan ya. Di Birmingham cuma 2 surat. Tetapi yang paling penting adalah itu sama plek. Ketika dipanggil orang Islam disuruh membaca sama plek ya. Mungkin aksaranya beda, belum ada tanda titik, tanda kasroh ya, belum ada tajwid karena itu kan berevolusi itu tulisan, tetapi bacaannya lafaznya tetap sama. Kalau yang lo mau komplit itu di Museum Topkapi, gua udah pernah ke sana ya. Jadi yang jadi masalah kalau kita dianggap itu mah cuma beberapa lembar di Birmingham University, lu bagaimana? Jangan-jangan lu oten nyamar jadi mukibin lu. Cuman segede kartu ATM tiba-tiba lengkap. Kristen berbangga-bangga punya ribuan ya, 20.000 lebih manuskrip, cuman satu pun nggak ada yang identikal. Beda sama kita Islam. Gua baca Al-Fatihah di sini sama di ujung Berung, di ujung Kutub, ujung Selatan, ujung Barat, Timur, Wetan, Kulon pada kabeh. Lu gimana lu? Lanjut. Udah gantian tampolin teman-teman, gue standby menyimak. Cong, makanya teman-teman gue ini pikirannya udah kayak Oten, nanya kitab sejaman. Begitu kita dia hajar sama Oten, ditanya manuskrip Al-Quran. Ceng, saya kok curiga. Bukan temen lu. Itu Sampai kok seperti Oten, Ceng. Sebentar, justru saya mengkritik kalian. Kalau Islam itu kan dengan hafalan, dengan perawi itu kan kesikohannya, itu kan dari mulut ke mulut itu seperti ilmu hadis. Sekarang mengkritik kalian bahasanya. Sekarang nasab kalian nanyanya seperti Oten itu. Mana manuskrip Al-Quran yang asli? Ya, memang nggak ada kan. Sayyid Qori aja gantian biar gua nggak terlalu dominan. Sayyid Qori, tampol Sayyid Qori. Di awal nuduh para muhibin ini seperti Oten, katanya mendukung diminta kitab sejaman masalah nasab ini. Sekarang juga nggak kebalik loh, Cong. Lu kan pengalaman, debat sama lintas ya agama. Tidak kebalik lah, ya tidak. Sama Oten, begitu ditanya. Coba itu lihat perdebatannya misalnya Wafi itu kalau sebentar, oke. Ya wes lanjut. Ini kan Acong kan nuduh kayak begitu kan, sementara dia diserang tuh sama Oten itu, dimintain mana manuskripnya Al-Quran yang sama persis dengan mushaf ini. Kan itu otak ya itulah Oten itu kalau bicara kayak itu. Sementara cara kita orang Islam tidak seperti itu kan, dari hafalan sama juga kayak hadis kan seperti itu,
dari A ke B. Jangan lari ke C. dari tema, jangan lari dari tema. Temanya adalah Ubed ini tokoh sejarah apa tokoh fiktif? Jangan lompat dari tema. Bukan tokoh Ubed tokoh sejarah apa tokoh fiktif? Tadi sampean datang bukan masalah tokoh sejarah atau tidak, masalah kitab sejaman. Loh lah ya, itu membuktikan bahwa tadi itu Kanjeng Nabi itu tokoh sejarah. Apakah Ubed itu tokoh sejarah? Kan gitu tadi. Gimana sih ente, Ceng? Bukan, di awal dia nuduh nih para muhibin itu kayak Lah iya, pembuktiannya semacam itu harus diverifikasi, bukan hanya dari eksternal saja, tapi justru dari kebalik alkemi. bukan hanya dari internal Si saja, Acong tapi ini. eksternal gitu loh. Udahlah. Gitu. Kalau debat Kembali lagi lah sama hati masing-masing kita. Si Acong itu kan salah dia informasinya. lah kok salah ini, ya benar, sudah benar beliaunya itu. Ngaco, dia Gimana ngaco. lo kok ngaco? Coba itu debat Wafi itu malah logikanya terbalik. Kalau sama Oten dia tanya-tanya semacam itu, tapi kalau soal nasab dia nggak mau jawab. Bagaimana membuktikan Ubaidillah itu? Makanya logikanya terbalik. Kalau kepada Oten dia nanyanya semacam itu, kalau kepada terkait Ubaidillah dia nggak mau menggunakan logika semacam itu. Gitu loh, malah kebalik. Alkemi belajar dulu lah, coba nanti bareng sama Acong deh masuk ke room Oten sana. Aduh, astagfirullah, Seperti apa kamu nggak mereka tahu tanya. Acong. Gitu Kang ya. Acong ini di nganu nih apa mualaf center ini, sampean itu nggak tahu. Dan ini misalkan sama Bang Zuma sama yang lain ini tim, salah satu timnya Kang Acong ini sudah lama gitu loh. Oh gitu. Sama Manahem Ali juga dia itu. Tapi Bang Juma nggak nyerang masalah nasab loh. Ini Aduh. Acong beneran nih. Siapa yang nyerang soal Iya. nasab ini? Hah? Terkait keilmuan, Cing. Justru Terkait keilmuan gitu loh. Justru Sekarang narasi yang dibawain Acong itu salah total, malah kok salah kebalikannya. total? Ya enggak lah, kok salah. Ya enggak, wong sudah jelas gitu kok. Ya udahlah. Yang benar siapa terserah lah. Tinggal ya balikin aja lagi lah ke hati si Acong ini. Orang perkara keberadaan orang kok yang benar siapa? Yang benar itu yang terverifikasi, yang benar itu yang tervalidasi keberadaannya. Pancing. Jadi begini, kalau menurut Nabi Pancing, Bener kan kata gue Bang Satria, pasti kalau satu tema, apakah Ba'alawi, apakah Ubed ini tokoh sejarah atau tokoh fiktif, pasti dia termuter kayak Oten, kayak Gasing, nggak bakalan bisa menjawab dia, cuman lain-lain cerita terus. Ini Oten sejati nih, ini gue rasa dia Mukibin tapi nyaru Oten atau Oten nyaru Mukibin. Cong, nggak usah framing kayak begitu, Cong. Lu belajar lagi debat lintas agama, Cong. Udah cukup ya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah kabur. tuh baru Ana mau ngomong udah kabur kan? Itu manusia yang nggak bisa mempertanggungjawabkan bacotannya. Dobol. Itu kalau saya mau ngomong pasti kabur. Kalau saya diem dia nyerocos terus gitu loh. Jadi begini, Bang Acong juga salah. Dia itu bukan Muhibin, dia itu Habib, masih saudara Ana. Ingin mempertahankan nasabnya, dibela dari berbagai macam penjuru. Sekarang dia harus sadar diri dong. Muhibin aja udah pada kabur, saya aja udah mulai tiarap sekarang. Masa saya selalu bilang sama saudara-saudara anak selalu bilang percuma diterus-teruskan, malah yang ada hancur lebur, kita jadi debu, bener. Bukan dari segi sejarah aja, dari segi perilaku juga. Saudara anak itu jahanam, beneran. Coba yang narkobanya ada, yang cabulnya ada, yang menganiaya orang-orang pribumi ada, yang ngehina, pesek, celengan semar ada. Apa yang ada? Jadi Isra Mi'raj sehari 70 kali bisa nurunin hujan air susu. Telapak kaki Habib yang kotor, yang hina, maksiat lebih mulia dari kepala ulama. Jadi udah komplikasi keluarga anak itu. Makanya anak sadar diri, tiarap. Komplikasi. Bukan masalah nasab aja, ini bukan masalah nasab.
Jadi anak tuh menyadarkan kepada saudara-saudara anak. Ente Habib, ente Habib udah tobat ya. Habib Toha Bang. Habib Toha udah tobat ya. Ada tobat udah. Kalau udah komplikasi Udah, bisa rekam diamputasi jejak nggak sih? kita, anak. Kenapa? Kalau udah komplikasi apa wajib diamputasi gitu? Ya enggak. Pancing-pancing itu Ya seharusnya aneh. dipenggal Mas, udah. anak juga mau pakai Nggak ada beriman hubungannya ya. aja. Assalamualaikum. Jadi saudara-saudara anak itu kan Mbak Alawi itu lebih meredam gitu loh. Lebih meredam Marah-marah sebenarnya. Anjas. Tapi Ditenangin. ya susah. Habib Toha bener-bener orang katanya. Lah emang siapa? Lanjutkan Habib. Jadi anak itu kadang kala merenung ya. Jangankan para muhibin, anak sendiri merenung pernyataan-pernyataan leluhur anak. Sekarang anak kadang suka merenung kalau malam ya sebelum tidur. Boyo apa benar leluhur anak bisa menurunkan hujan susu? merenung apa Habib aja. Ya iya merenung hujan air susu puntingnya segede gimana itu? Halo jorok banget Bisa menurunkan rantai emas, tapi kenapa negeri anak miskin gitu loh? Saling Iya juga bunuh sih. membunuh, negeri yang diberkahi katanya ya. Iya bener. Terus bisa menurunkan ranting emas segala macam rantai emas. Tapi negeri anak itu hancur porak-poranda. Anak merenung. Bisa Isra Mi'raj sehari 70 kali. Anak merenung. Sehari, coba bayangin sehari 70 kali. Orang keder aja cuma 1 kali. Oh lupa, disuruh ke warung nih beli ini. Paling 1 kali, balik 2 kali balik ya kan. Oh lupa, balik lagi. Tadi beli apa, suruh beli apa, lupa. Ini visi misinya apa? Satsut ke atas. Coba mikir. Jadi kalau menurut anak, 70 kali. leluhur anak gendeng, PA, yang percaya lebih PA, lebih gendeng. Rasulullah seumur hidupnya cuma 1 kali, visi misinya jelas, ya kan? Visi misinya, pakai nalar, pakai otak. Jadi anak itu lebih baik pada saudara-saudara. Udahlah, minta maaf lah. Toh memang ada saudara kita istilahnya nenek moyang ibarat dulu kui itu kan leluhur anak kan nggak berbuat seperti itu kan. Di Islam nggak ada dosa turunan. Anak mohon maaf kalau leluhur anak berbuat seperti itu, mohon maaf, beribu maaf, mohon ampun, selesai. Bikin pernyataan seluruh Ba'alawi se-Indonesia, bikin pernyataan. Selesai. Coba kalau kekeh kayak gini. Sekarang barang buktinya banyak, nggak bisa terhapus sampai kiamat tuh. Rekam jejak digitalnya hapus kiamat itu nggak bakal bisa terhapus. Ketik aja Mbak di YouTube apa ya udahlah. Sekarang pola pikir cerdas aja lah. Tapi ingat, seumpamanya nanti dipulangkan ke negeri kami juga mikir ya, kalau diterima di Tarim Hadramaut, kalau enggak dilempar lagi, kami terlunta-lunta di tengah laut kayak Rohingya, ujung-ujungnya jadi makanan ikan hiu. Di sini ditendang, di sana ditendang, ya jadi makanan ikan hiu. Kami kadang-kadang anak berpikir seperti itu. Coba deh merenung. Itu Rohingya, saudara kita, seharusnya itu jadi cerminan untuk kaum Ba'alwi itu. Jadi cerminan. Kan Rohingya kan di negeri mana tuh dibantai, dibunuh, akhirnya kan melarikan diri ke Indonesia, ada yang ke Aceh, kemana, di Aceh juga ditolak ya kan, mati tengah-tengah laut pada terdampar. Itu jadi cerminan seharusnya. Sekarang tahu sendiri, mak lah udah pada turun gunung. Sekarang yang dengar ini 118 orang bisa pada turun gunung semua. Entar dari mulut ke mulut, entar belum lagi dibikin video-video YouTube, di-share sono sini. Ya orang pada tahu keburukan kita. Sadarlah Mbak Alawi. Sadar. Sadar ini. Pola pikir harus cerdas. Udah kalau minta maaf kan selesai. Orang nggak gondok. Kelelan ya, habislah.
Jadi Beb, lu kasih apa dong buat mukibinnya dong. Jangan kami makanya doang. anak tuh tiap room naik, tapi mereka udah pada baper. Kalau anak ngomong begini langsung diturun. Oh itu si Habib palsu ini itu, langsung diturunin, kan repot urusannya. Gimana Pak? Sebenarnya anak tuh pengen meredam, udahlah. Apalagi udah kaya kayak si Riji kasih Bahar, udah apalagi bini udah muda. Harta udah banyak, ngapain lagi sih? Ya kan? Pikir-pikir ngapain lagi, udah enak. Sekarang si Riji umur 60 ya, bentar lagi juga mati, tinggal menikmati hidup, masa nggak tobat-tobat sih? Kan istrinya masih muda, Bang Toha. Itu lo Pipin Yahya misalkan memalsukan kuburan, tinggal ngaku selesai, bentar lagi juga mati. Giginya juga udah habis semua kok. Udah ngapain lagi? Udah enak hidup dia. Udah menikmati sisa hidup, nggak tahu lah berapa tahun lagi tuh. Kalau orang pola pikir pintar, mau masih hidup lah, bersih-bersih diri, bersihkan hati, ya kan? Kalau pintar, kalau anak kan kayak gitu pola pikir, ngapain lagi gitu. Kalau besok juga nggak punya jaminan hidup. Itu nasihat anak untuk kaum Mbak Alwi, saudara anak. Itu loh. Ya kalau dilawan terus ya habis lah. Habis jajal deh. Nasihat untuk Mukibin tolong Toha bin Yahya. Nasihat untuk para Mukibin ente. Muhibin udah pada mulai tiarap, cuman pancing-pancing doang. Percaya deh, kehitung. Tiarap udah. Ya wes, yang lain lebih banyak yang alim, lebih banyak yang pintar. Anak sih cuma ngingetin gitu aja lah, apa adanya. Bukan ahli debat, bukan ahli ngomong, cuman anak pola pikir anak seperti itu aja. Monggo Bang Satria. Ya monggo yang lain. Monggo yang lain yang mau bicara, monggo. Pancing Habib, pancing.